di dalam hadis qudsi dikatakan, tidak ada orang yang berdoa malam itu minta apapun kecuali Allah bereskan. Tidak ada orang yang mohon ampunan kecuali Allah ampuni. Tidak ada orang yang minta rezeki supaya rezekinya dilapangkan kecuali Allah ijabah. Kemudian ditanya, waktunya sampai kapan? Sampai terbit fajar atau naik matahari. Minta ini, minta itu pun Allah semua akan ijabah. Itu salah satu malam yang istimewa. Alhamdulillah, dengan izin dan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala, kita berada di salah satu bulan, yaitu bulan yang sangat mulia, namanya bulan Sya'ban. Dan hari ini kalau tidak salah adalah merupakan hari yang ke-13 daripada bulan Sya'ban. Berarti sebentar malam adalah ke-14, besok adalah ke-15 atau yang dikenal dengan nisfu Sya'ban. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ada satu riwayat yang menceritakan bahwa suatu hari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berada di tengah-tengah sahabat beliau. Lalu Nabi bertanya kepada mereka, "Ataduruna lima summiya Sya'ban?" Apakah kalian mengetahui kenapa bulan Sya'ban dinamakan Sya'ban? Qulna, kemudian sahabat menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahuinya. Qala, kemudian Nabi menjawab, li'annahu yatasya'abu khairun kasirun. Karena di bulan Sya'ban itu begitu banyak kebaikan-kebaikan yang Allah Subhanahu wa ta'ala hadirkan. Ini salah satu riwayat, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menjelaskan tentang kemuliaan bulan Sya'ban. Kemudian di bulan Sya'ban ini ada satu malam yang sangat istimewa, yaitu yang kita kenal dengan malam ke-15 atau malam nisfu Sya'ban. Tentang nisfu Sya'ban jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sangat banyak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan keutamaannya. Dalam kitab Nushatul Majalis wa Muntahabun Nafais yang ditulis oleh Abdurrahman Abdul Salam As-Sapuri, itu menyampaikan beberapa hadis dan riwayat, antara lain hadis dari Abu Umamah Al-Bahili berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hamsu layalin la turaddu fihinna da'wah." Ada 5 malam dalam 1 tahun di mana doa-doa di malam itu tidak ada yang ditolak. Ada 5 malam dalam 1 tahun ini, hadirin, orang yang berdoa minta apa saja kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada malam itu, Allah tidak akan tolak atau Allah akan mengijabahnya. Awalu lailati min Rajab, yaitu malam pertama malam Rajab. Yang kedua, walailatu nisfi min Sya'ban, malam nisfu Sya'ban. Berarti insya Allah malam Ahad. Malam itu, hadirin, tidak ada doa yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mulai maghrib sampai naik sampai terbit fajar. Kemudian yang ketiga, walailatul Jum'ah, setiap malam Jumat. Yang keempat, walailatul Fitri, pada malam hari raya Idul Fitri. Dan yang kelima, pada malam hari raya Idul Adha. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah memberikan kita umur, kesehatan, dan yang paling terpenting adalah iman, taufik, inayah dan maunah, khususnya di malam ke-15 bulan Sya'ban tahun ini. Kemudian di antara keistimewaan, kemuliaan, keagungan malam nisfu Sya'ban yang lain, hadirin, itu disebutkan di salah satu hadis yang bersumber dari Sayyidina Mu'az bin Jabal
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yattali'ullahu ala khalqihi lailatin nisfi min Sya'ban fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musyahinun. Pada malam nisfu Sya'ban atau malam ke-15 setiap bulan Sya'ban, Allah Subhanahu wa taala memandang, melihat, memperhatikan seluruh makhluknya pada malam ke-15 bulan Sya'ban. Lalu Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni seluruh hamba-hambanya kecuali, ini yang perlu kita garis bawahi, kecuali limusyrikin, orang yang mempersekutukan Allah. Maka di malam nisfu Sya'ban hadirin, kita harus beristighfar, kita harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai selama ini kita telah mempersekutukan Allah tapi kita tidak sadari. Maka malam itu gunakan untuk memohon ampun kepada Allah sekaligus mohon perlindungan. Allahumma inni a'udzubika minasyirki, ya Allah ampuni saya kalau selama ini saya tidak tahu ataupun saya tahu pernah melakukan kemusyrikan. Sambil mohon perlindungan, lindungi hambamu dari segala bentuk kemusyrikan, pakai bahasa kita sendiri. Au musyahinun, atau orang yang masih punya musuh. Na'udzubillahi min salik. Begitu mulianya malam itu, tetapi ada yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada lagi hadis yang mengatakan dari Abu Hurairah. Sumbernya hadis ini Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ja'ani Jibrilu lailatun nisfu minasy-Sya'ban. Jibril mendatangi Nabi pada malam ke-15 atau malam nisfu Sya'ban. Wa qala ya Muhammad. Lalu Jibril berkata, ya Muhammad, irfa' ra'sak, angkat kepalamu atau melihatlah, menolehlah ke langit. Fakultu, maka Nabi menjawab, mahasihil lailah, malam apa ini wahai Jibril? Qala hazihi lailatu yuftahu Allahu fiha salasumi'ati babim min abwabir rahmah. Wahai Muhammad, malam ini adalah malam di mana Allah Subhanahu wa taala membuka pintu dari pintu-pintu rahmatnya sebanyak 300 rahmat Allah. Masya Allah, subhanallah. Yaghfirullahu li jami'i man la yusyrik bihi syai'an. Allah akan mengampuni dosa-dosanya semua hamba-hambanya malam ini, kecuali yang mempersekutukan Allah. Juga kecuali orang-orang yang punya musuh, dan juga orang-orang yang sering ke dukun, apalagi tukang sihir, wakahinan atau peramal. Peramal datang kepada orang. Boleh jadi selama ini ada di antara kita pernah mendatangi seperti itu. Di malam Ahad nanti gunakan untuk beristighfar. Au musirran ala sina au mudminu hamrin, atau orang yang terus-menerus melakukan persinahan dan orang yang selalu dalam keadaan minuman-minuman keras. Begitu sayang Allah kepada hamba malam itu, tapi ada yang dikecualikan. Ini menandakan hadirin bahwa malam nisfu Sya'ban adalah malam yang sangat istimewa. Maka jangan kita lewatkan pada malam itu. Di antara amalan-amalan yang sangat dianjurkan pada malam itu antara lain, ya, membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran. Dan ada juga hadis, tapi ini hadisnya daif, membaca surah Yasin 3 kali. Waktunya waktu maghrib. Pada saat membaca surah Yasin, yang pertama kita niatkan agar supaya dengan berkat, dengan kemuliaan, dengan rahasia surah Yasin, ya Allah panjangkan umurnya hambamu dalam taat kepadamu. Kemudian setelah selesai pertama, ulang lagi yang kedua, baru berniat kepada Allah, ya Allah semoga dengan bacaan Yasin saya ini Engkau jauhkan segala mara bahaya dalam kehidupan saya, keluargaku, dan lancarkan rezekiku ke depan. Kemudian baca kembali Yasin yang ketiga. Kemudian berniat, ya Allah
Jaga hati saya ya Allah dari segala merasa tidak cukup atas nikmat-Mu. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah berdoa sebanyak-banyaknya. Karena di dalam hadis qudsi dikatakan, tidak ada orang yang berdoa malam itu minta apapun kecuali Allah bereskan. Tidak ada orang yang mohon ampunan kecuali Allah ampuni. Tidak ada orang yang minta rezeki supaya rezekinya dilapangkan kecuali Allah ijabah. Kemudian ditanya, waktunya sampai kapan? Sampai terbit fajar atau naik matahari. Minta ini, minta itu pun Allah semua akan ijabah. Itu salah satu malam yang istimewa. Kemudian yang ketiga, hadirin, memperbanyak berzikir kepada Allah. Memperbanyak berzikir, dan salah satu zikir yang bagus kita jaga khususnya di bulan Sya'ban ini, termasuk malam itu adalah zikir yang biasa kita ulang-ulang ketika masuk hari raya Idul Fitri Idul Adha, yaitu la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. Di kitab itu ditulis mangkala la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. Ada yang mengatakan 1 kali, ada yang mengatakan sampai 70 kali di bulan Sya'ban ini, apalagi di malam ke-15. Maka Allah akan mencatat orang itu telah beribadah selama 1000 tahun. Dan Allah akan mengampuni dosa-dosanya selama 1000 tahun. Wa haraja min kabrihi, dan dia akan keluar dari kuburnya nanti pada hari kiamat. Wajahnya bercahaya seperti bulan purnama. Wa kataba indallahi siddiqan, dan orang itu akan dicatat di sisi Allah sebagai hamba yang siddiq. Kemudian yang keempat, hadirin, di malam ke-15 memperbanyak beristighfar. Di antara istighfar yang sangat dianjurkan, astaghfirullahalladzi la ilaha illahu ar-rahmanur rahim al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Atau kalau kita tidak hafal, amalkan zikir yang diajarkan oleh Nabi Nuh kepada umatnya, yang diajarkan kurang lebih 950 tahun, yaitu astaghfirullah wa atubu ilaih. Kalaupun tidak ada yang kita tahu, cukup astaghfirullah. Malam itu adalah malam untuk muhasabah, memperbanyak istighfar. Yang kelima, kalau kita diberikan taufik, berpuasalah pada hari ke-15, karena puasa itu, hadirin, akan menjadi bekal terbaik menuju kampung akhirat, dan akan menjadi tolak bala untuk kehidupan kita 1 tahun ke depan. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah khutbah yang kami sampaikan pada kesempatan ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik barokahnya kepada kita semua, kepada daerah kami, daerah kita Butatoa tercinta ini, dan khususnya seluruh negeri umat Islam dimanapun berada di muka bumi ini. Amin Allahumma amin.